Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Berapa? Satu orang? Dua orang, Bu. Siapa? Robi sama Madroni, Bu. Robi dan Madroni tidak masuk. Iya. Yakin? Iya, Ibu. Sampai saya. Oke, kita doakan teman kita yang tidak bisa hadir hari ini, semoga lekas sehat kembali. Untuk ketua kelasnya boleh memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, buku itunya udah siap? Udah? Atasnya udah? Udah dulunya sudah, pulpen, buku? Udah ya. Oke, sudah siap belajar? Udah per kelompok kan ini ya? Iya, Bu. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Iya, Bu. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu membacakan? Saya, Bu. Oke, coba bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Mampu Mendeskripsikan definisi, permintaan, dan penawaran. Tujuan yang kedua hari ini kita pembelajarannya yaitu mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga mampu membuat permintaan dan penawaran. Jadi gimana Fit? Jadi tujuan pembelajaran melalui model role playing, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan benar dan tepat. Oke, Ibu akan menyampaikan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melanjutkan yang pertama ya. Sekarang pertemuan kedua kita masih menggunakan model PBL yaitu Problem Based Learning dengan menggunakan yaitu metode model apa? Role playing, lalu nanti presentasi, diskusi dan tanya jawab. Ya. Diharapkan kalian mampu ya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu kalian tentang permintaan dan penawaran yaitu pengertiannya ya. Penawaran itu
suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Harga barang itu sendiri yang sangat mempengaruhi faktor permintaan. Harga barang lain juga ternyata mempengaruhi dari faktor permintaan. Jadi ketika harga kopi naik, permintaan kopi akan turun. Maka permintaan akan naik. Yang kedua adalah harga barang pelengkap atau komplementer. Misalnya, kopi dibuat dengan gula. Selain permintaan kopi naik, maka permintaan gula naik juga. Dan yang ketiga adalah harga barang netral. Artinya, harga suatu barang tidak mempengaruhi harga barang lain. Misalnya, apabila harga bisa naik, maka tidak mempengaruhi harga kopi. Yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan konsumen akan menentukan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang. Yang keempat adalah harga, yaitu barang yang terjadi di masyarakat. Misalnya dahulu masyarakat menyukai dengan tinggi, namun kini masyarakat menyukai kain tinggi, yaitu campuran antara teh, susu, dan es. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Bila selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Yang keenam adalah ekspektasi di masa depan. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga bermanfaat untuk membeli lebih banyak sekarang. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai pilihan harga tertentu dalam waktu tertentu. Jenis-jenis penawaran yang pertama adalah penawaran individu, yaitu penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual atau produsen. Yang kedua adalah penawaran orang, yaitu pengulangan dari penawaran individu. Sekarang kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga dari barang itu sendiri. Jika harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan atau juga kenaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah barang yang ditawarkan mengalami penurunan, maka harga yang akan ditawarkan oleh tersebut juga akan mengalami penurunan harga. Yang kedua adalah harga barang pengganti. Meningkatnya harga penawaran bukan dikarenakan meningkatnya jumlah barang saja, namun juga dikarenakan oleh faktor harga barang pengganti. Jika harga barang pengganti mengalami peningkatan, maka penjual pun juga akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan begini, penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang-barang lain yang ditawarkan, karena harganya lebih rendah atau murah. Contohnya, seperti harga kopi meningkat, menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh menjadi lebih rendah. Sehingga penjual akan lebih banyak menjual teh daripada kopi. Yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan faktor yang selanjutnya biaya produksi katanya. Biaya produksi dapat mempengaruhi harga dari suatu barang. Biaya yang digunakan dalam proses produksi seperti biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku, biaya untuk membayar pegawai atau karyawan, hingga biaya untuk membeli bahan pengawal dan lain sebagainya, juga mempengaruhi harga dari sebuah barang yang akan dijual. Jika biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam
berarti ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada lagi yang lain yang bisa? Saya Bu. Oke. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain yang terkait, 3. Biaya produksi, 4. Tingkat teknologi, 5. Jumlah produsen, dan yang keenam kebijakan pemerintah. Nanti sama-sama ada 6 ya faktor yang mempengaruhi penawaran. Masing-masing sudah ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, kedua jawaban ini sudah benar, kita berikan tepuk tangan. Mas ya, kalau video yang memang lagi ditayangkan, tolong sambil dicatat informasi yang sekiranya penting ya. Tolong dicatat di bukunya masing-masing kalau memang itu informasinya sangat penting bagi kalian ya. Oke, kalian sudah mengamati video pembelajaran dari Ibu. Oke, selanjutnya. Berarti kan dari video tadi udah bisa kita lihat ya, yang paling sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor permintaan dan penawaran itu adalah harga barang itu sendiri. Dari video tadi kan kita lihat, kalau misalkan harga kopi mahal, ada barang pengganti yaitu teh, ya kan? Sehingga masyarakat lebih memilih harga yang lebih murah yaitu teh. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan, sehingga kita memilih harga yang lebih murah. Berarti harga adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap suatu permintaan barang atau jasa. Kalian kalau mau beli apa-apa pasti yang lihat harganya dulu, apa bagusnya dulu barang tersebut. Kalau masalah kualitas nomor 2. Kamu lagi milih-milih nih di mana misalkan, pasti kamu tanya harga dulu. Bu, ini alpukat harganya kira-kira berapa Bu? Itu kan yang ditanyakan. Kamu nggak nanyakan Bu, alpukat ini dalamnya apa? Ya kan? Isinya durian. Nggak mungkin ya kan? Kalian pasti akan menanyakan harganya terlebih dahulu. Sehingga memang harga adalah salah satu yang berperan penting yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak untuk masalah video pembelajaran tadi? Saya Bu. Oke. Mau nanya Bu, untuk rumusan masalah diisi apa Bu? Nanti ya, itu nanti. Oke. Ibu akan mencoba ya memberikan LKPD ini yaitu lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok maju satu-satu perwakilan untuk mengambil LKPD. Lembar kerja peserta didik. Nanti seperti biasa kayak pertemuan kemarin, Ibu menampilkan studi kasus ya. Nanti kalian analisis, kalian amati video studi kasus tersebut, lalu kalian menganalisis, lalu mengisi rumusan masalah, tujuan penyelidikan, lalu nanti hasil dari penyelidikan nanti ditulis di LKPD-nya masing-masing kelompok ya. Nanti di LKPD-nya sertakan nama-nama satu kelompoknya siapa saja di atasnya ya. Kelompok 1 misal kelompok 1, 2, 3 namanya siapa ditulis di LKPD ya. Ibu lupa nyantumin di atasnya. Pakai pulpen aja ya. Ambil masing-masing satu. Nanti kalian diskusi ya. Masing-masing kelompok diskusi. Di belakang ya, nanti ini ada landasan teori, ada langkah-langkahnya juga. Silakan nanti diisi. Udah lihat LKPD-nya? Udah? Sudah dilihat belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Di situ udah jelas ya? Di situ udah jelas langkah-langkahnya. Pertama kalian mengamati studi kasus yang ditayangkan, lalu apa? Lalu mengisi lembar kerjanya, menganalisis video, terus rumusan masalah diisi, terus tujuan
menciptakan masker sehingga masker itu mahal, ya nggak? Faktornya apa sih? Nah, silakan kalian nanti menganalisis bersama kelompoknya, berdiskusi kira-kira apa jawabannya setelah mengamati video yang diberikan ya. Ntar ibu tayangkan. Perhatikan. Masker langka, harga semakin melambung sekali kasusnya. Diisi apa bedanya coba? Ini yang diisi. Sambil diskusi temannya. Nama kelompoknya namanya diisi di atas saya. Ya, ibu lupa nyantumin itunya. Jadi tulis saja pakai pulpen. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Enggak, Bu. Hari ini kedengeran nggak? Dengar. Mikrofonnya udah dibuka, Pak? Sambil diisi, diskusi, sambil diperhatikan, sambil diisi apa bedanya. Di mana-mana, di apotik, di supermarket, masker langka, ya nggak? Ya. Akibat apa sih? Faktornya kok bisa langka, kok bisa naik? Ya, kita bisa menganalisisnya bersama-sama. Semuanya kosong, di mana-mana kosong, masker. Soalnya terdekat nggak? Kecil. Sambil isi ya. Kalau memang sudah ada pertanyaan yang muncul, silakan boleh diisi. Maskernya langka akibatnya ya. Terus harganya semakin melambung. Waktu kemarin, kira-kira kamu beli masker waktu zamannya virus corona berapa? Satu masker 10.000 pada saat corona itu ya. Silakan boleh berdiskusi. Ibu kasih waktu berapa ya? 6 menit, 7 menit ya? Oke Bu. 7 menit. Kalian tadi sudah melihat masker langka, harga naik melambung itu diakibatkan oleh apa? Silakan isi AKPD-nya, dianalisis, tujuan penyelidikan juga, hasil penyelidikan. Ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu kalau belum paham. Atau sambil diputar lagi. Sambil diputar lagi ya.
Sambil diskusi, nggak apa-apa. 7 menit, waktunya 7 menit. Santai, sambil nulis. Diskusi tidak apa-apa diskusi. Bareng ya. Siapa yang ngerjain nggak boleh sendiri. Satu kelompok harus bareng-bareng kasih pendapatnya. Ibu akan nilai ya siapa yang bekerja, siapa yang tidak. Harus bersama-sama ya, kerja kelompok lah, diskusi karena apa ada yang kebingungan? Sedikit Bu, sedikit. Kayak kemarin pertemuan pertama tetap analisis terus ya sebisa kalian lah. Kalau bisa yang sesuai sama studi kasus yang kita masalah. Dalam 7 menit. Boleh ya. Kalau bingung untuk rumusan masalah, satu pertanyaan yang muncul saja juga nggak apa-apa. Ya, kalau bingung satu pertanyaan yang muncul dari benak kalian, itu yang diselidiki. Boleh bisa menggunakan internet untuk mengisinya, boleh bisa pakai LKS, ya. Menit lagi ya. Ya Bu, ya Bu. Setelah menganalisis LKPD, kalian di sini bermain peran ya. Bermain peran salah satu aja. Kayak seperti kemarin. Oke. Udah selesai belum? 1 menit. 1 menit lagi. Udah? Udah belum? Masih nulis? Masih mikir ya? Bingung? Lumayan. Lumayan bingung. Masa deh? Ini kan yang terjadi beberapa lalu yang kalian nggak bisa sekolah. Ya benar Bu, nggak bisa main. Akibat virus corona nggak bisa sekolah libur, semuanya daring. Ya, kalian kemana-mana harus menggunakan masker. Masker udah tahu mahal, tapi setiap hari harus pakai masker. Itu akibat apa? Tiba-tiba virus menyerang Indonesia yang mengganggu setiap aktivitas ya. Aktivitas kita terganggu akibat virus corona. Sudah diskusinya ya? Sudah Bu. Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, berarti Ibu minta ya perwakilan untuk bermain peran, perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk bermain peran. Lalu nanti kalian presentasi juga hasil dari LKPD-nya masing-masing. Baru nanti tanya jawab antar kelompok diskusi. Siapa kira-kira perwakilan untuk ke depan bermain peran? Untuk bermain peran, siapa yang mau maju?
lagi. Ore. Dan siapa untuk permen perannya? Siapa yang mau jadi penjual? Siapa yang jadi pembeli? Ini harganya ya, kopi harganya 2.000. 2.000. Kopinya kopi gelas ya. Ini tehnya harganya berapa? 5.000. Nah, katanya yang jadi penjual siapa? Indah. Iya, coba. Nah, yang jadi pembeli menawarkan satu harga dengan harga masing-masing. Kopi 2.000, tehnya 3.000. 5.000 tehnya 5.000, kopinya 2.000. Yang mau beli? Jual beli. Langsung, Bu. Akibat dari permintaan dan penawaran itu apa? Coba dengan harga yang Berbeda. Sama-sama untuk menyegarkan Tenggorokan. Sama-sama diminum kan? Iya, Bu. Tapi harganya berbeda. Kira-kira yang beli lebih memilih kopi atau teh dengan harga segini? Ayo, mulai. Dibeli. Di sini. Teh 2.000. Dari 5.000, kopi 2.000. Ya langsung. Apa saksinya ya? Tahu. Ayo, yang beli. Kira-kira lebih milih yang mana? Yang murah apa yang mahal? Ini aja deh, Bu. Cuma 2.000. 2.000 ya? Iya. Lebih memilih yang murah harganya, yaitu 2.000. Nah, sehingga permintaan suatu kopi yang harganya murah ini semuanya pada pilih kopi. Akhirnya semuanya lebih membeli kopi dibandingkan teh. Karena memang harganya mahal. Nah, ya, lebih memilih yang ada lagi yang mau beli. Punya duit, Bu. Nah, sehingga permintaan suatu kopi karena harganya lebih murah. Sehingga teh pucuk penawarannya tadi apa? Turun. Ya, harganya naik. Tapi penawarannya tuh. Penawarannya turun karena permintaannya juga turun. Udah, permen-permennya segitu aja. Udah, Bu. Paham ya? Ya, Jadi paham. di sini sedang bermain peran ini yang sangat mempengaruhi adalah faktor dari Harga. Faktor dari harga yang membuat permintaan naik. Ya, kalau harganya naik, penawaran juga akan Naik. Sehingga nanti harga kopi bisa saja lebih mahal. Kalau terus permintaannya kopi yang banyak kopi, sehingga nanti digantilah oleh penjual harga kopi jadi 5.000, sehingga harga tehnya jadi 2.000. Harga tehnya karena penawarannya menurun, sehingga permintaannya juga menurun, sehingga diganti oleh penjual kopi yang 5.000, teh yang jadi 2.000. Akhirnya mereka akan pilih yang mana? Bakal pilih teh. Coba beli lagi. Pasti kalian akan milih teh pucuk. pucuk yang lebih murah. Murah. Nah, karena tadi permintaannya naik kopinya, sehingga apa? Kira-kira milih apa tuh? Udah naik begitu dari tebal. Tadi kan permintaan kopi udah tinggi ya, semua pada membeli kopi karena harganya lebih murah. Sekarang diganti, kopi lebih mahal karena memang tadi permintaannya Naik. Ya. Sehingga dia akan beli apa? Teh pucuk. Oke. Tepuk tangan kepada kelompok 1, 2, dan 3 luar biasa. Sekarang mulai diskusi. Presentasi ya. Presentasi hasil dari tadi mengamati video, dianalisis. Masing-masing kelompok sudah mencoba
mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Dan saya Sylvia dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mewakili kelompok 3. Yang lain ada yang mau coba bantu presentasi? Enggak. Ya. Sendiri cukup. Masing-masing dari kelompok satu orang presentasi ya. Iya, Bu. Boleh dari kelompok satu dulu presentasikan LKPD yang tadi sudah dianalisis. Lembar hasil analisis pengamatan video. Masyarakat banyak yang mencoba membeli masker dengan jumlah banyak atau stok masker untuk melindungi diri dari penularan virus COVID-19 sehingga terjadi kelangkaan masker dan kenaikan harga masker itu sendiri. Rumusan masalah, mengapa terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu masker pada saat pandemi? Tujuan penyelidikannya itu untuk mengetahui penyebab ketidakseimbangan permintaan dan penawaran masker pada saat pandemi. Dan hasil penyelidikannya yaitu karena permintaan yang sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan penawarannya sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga tersebut. Sedangkan faktor permintaan masker tinggi salah satunya yaitu jumlah penduduk karena Indonesia termasuk jumlah penduduknya sangat banyak sehingga permintaan semakin tinggi serta faktor intensitas barang tersebut penting maka permintaan barang tersebut akan semakin meningkat permintaannya sedangkan penawarannya menurun sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran masker tersebut. Oke, lanjut kelompok 2. Nanti kita tanya jawabnya kalau sudah semua menyampaikan presentasinya ya. Kelompok 2 lanjut. Lembar hasil analisis pengamatan video. Dari video tersebut saya mengamati bahwa masyarakat kesulitan mendapatkan masker. Inilah ya hasil presentasinya ya. Padahal selain masker tidak bisa mencegah virus dengan berdiam diri di rumah dan banyak mengkonsumsi vitamin dan makanan sehat sebagai pengganti masker tersebut. Rumusan masalah, mengapa pemakaian masker sangat penting di masa pandemi? Tujuan penyelidikannya yaitu untuk mengetahui seberapa penting penggunaan masker pada saat merebaknya virus COVID-19. Hasil penyelidikan yaitu faktor terpenting manusia adalah kesehatan sehingga masyarakat akan mencoba melindungi diri dari virus COVID-19 sehingga permintaan masker meningkat untuk mereka menjaga kesehatan dari menularnya virus COVID-19. Lembar analisis pengamatan video pada saat Kelompok 3 ya. Perhatikan ya ini dari kelompok 3 nanti kalian boleh mencatat pertanyaan yang kalian akan tanyakan kepada masing-masing kelompok ya. Kita dicatat nanti habis ini kalian tanya jawab. Siapa yang tanya jawab akan mendapatkan nilai dari Ibu ya. Jadi siapa yang aktif dalam tanya jawab ada nilainya. Lembar analisis pengamatan video pada saat COVID-19 menyerang beberapa daerah di Indonesia, memang penggunaan masker jadi lebih sering sehingga masyarakat banyak sekali yang berbondong-bondong stok masker di rumah untuk mencegah virus corona. Rumus masalah, mengapa terjadi kelangkaan dan kenaikan harga? Kenaikan harga masker pada saat virus corona menyerang Yang nulis siapa mau dicek? Sampai nggak baca kalau beberapa daerah di Indonesia. Tujuan penyelidik untuk mengetahui dampak dari kelangkaan dan kenaikan harga masker pada saat COVID-19. Dan hasil penyelidikan, jumlah penggunaan yang tinggi membuat permintaan masker semakin naik, serta bahan baku yang habis sehingga mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Oke, udah Bu. Ada yang mau bertanya masing-masing kelompok kepada kelompok yang di depan yang sudah presentasi? Boleh? Menurut kelompok Ila Ayu, apa yang membuat masker lama digunakan maraknya COVID-19?
Menurut kelompok Indayu katanya tuh apa katanya? Faktor apa yang membuat masker langka di tengah maraknya COVID-19? Kata Khadijah kelompok 3. Coba jawab Indayu apa katanya Kak? Saya jawab ya. Jumlah penggunaan yang tinggi membuat permintaan masker semakin naik serta bahan baku yang habis karena kan memang bahan bakunya impor dari Cina. Jadi karena bahan bakunya langka, dengan adanya kasus corona dan tentu produksinya berkurang sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga masker. Bagaimana Khadijah? Apakah sudah terjawab? Kenapa kata Khadijah kelangkaan masker pada saat maraknya COVID-19 itu meningkat? Kata Indah, Khadijah ya. Karena memang kan bahan bakunya yang memang sudah berkurang atau langka ya. Sehingga produksi masker juga menurun. Sehingga terjadilah kelangkaan dan juga kenaikan harga masker tersebut. Memang Indonesia itu kan bahan baku masker itu dari impor ya, dari Cina. Sedangkan Cina itu adalah negara yang salah satu awal mulanya adanya COVID-19. Mereka pun sama gitu loh, membutuhkan masker yang sangat banyak, sehingga memang barangnya juga mereka butuh sehingga tidak diimpor ke kita, sehingga kita pada saat produksi berkurang bahan baku ya, sehingga kurangnya gitu loh masker tersebut, sehingga maskernya langka dan kenaikan harga. Oke, lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Tadi yang tanya Khadijah ya. Dari kelompok 3 Khadijah sudah bertanya. Oke, itu checklist yang sudah bertanya. Menurut kelompok pihak, bagaimana mengatasi kelangkaan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk mengatasi kelangkaan kita bias, yang pertama menyusun skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam, dan yang ketiga memanfaatkan sumber daya pengganti. Oke, tuh kata di pihak ya. Bagaimana Pak? Terjawab? Sudah. Menurut pihak katanya ya, mengatasi kelangkaan itu berarti cari barang pengganti lain yang memang fungsinya sama, sehingga kita dapat menghemat barang yang memang sudah langka tersebut ya, kita ganti. Kayak misalkan biasanya kita minum teh hangat ya. Zaman dulu itu pagi-pagi kalau sarapan teh hangat. Sekarang selera masyarakat udah beda. Minumnya apa? Thai tea, tahu kan? Ya, teh campur susu ya, kalau nggak salah. Campur apa sih? Kayak gitu lah. Apa sih? Rasanya juga beda-beda. Ada taro, coklat, masa teh ya. Nah, sehingga selera masyarakat juga berbeda sekarang ya. Salah satunya juga seperti itu. Gitu. Untuk mengatasi kelangkaan, kita cari barang pengganti yang memang manfaatnya sama. Ya. Lalu prioritas juga kita cari barang yang memang prioritas kita ya. Lanjut, ada lagi mau bertanya? Tadi siapa, Halifah ya? Iya, Ibu. Oke, Halifah, kelompok lainnya boleh? Saya mau bertanya tuh ya. Menurut kelompok rupiah, mengapa harga menjadi faktor yang paling memberi pengaruh dalam sebuah permintaan? Oke, saya akan menjawab. Ketika harga suatu barang jasa naik, maka akan ada penurunan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Sebab itu, harga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap permintaan barang dan jasa. Meski demikian, pengaruh Ketawa lanjut. Meski demikian, pengaruh harga. Kenapa? pada permintaan juga tergantung pada jenis barang yang dijual. Lanjut, jangan ketawa. Cukup? Bagaimana hasilnya? Apakah sudah terjawab? Tadi apa pertanyaannya Asnya? Menurut kelompok rupiah, mengapa harga menjadi faktor yang paling memberi pengaruh dalam sebuah permintaan? Kenapa? Katanya harga itu yang paling berpengaruh pada faktor permintaan ya. Karena memang harga adalah salah satu faktor yang paling sangat penting atau berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Tadi kan udah Ibu jelaskan ya dari awal pertama.
harga naik ya, permintaan naik, harga melambung katanya masker. Kita simpulkan bersama-sama ya. Kenapa sih pada saat waktu menyerangnya COVID-19, merebaknya virus COVID-19 sehingga menyebabkan harga masker itu naik ya. Sedangkan kita masyarakat membutuhkan masker tersebut untuk melindungi diri dari virus ya. Sedangkan faktornya adalah harga tersebut dan bahan baku yang memang sudah langka, sehingga pada saat produksi masker terjadilah apa? Kekurangan bahan yang sehingga tidak dapat mensuplai permintaan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang permintaannya tinggi terhadap masker tersebut. Oke? Sudah paham? Sudah kita simpulkan bersama-sama hasil dari LKPD-nya. Tidak ada yang mau bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya? Ya. Oke. Ibu yang nanya ya kalau gitu ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, ibu yang nanya berarti. Oke, Ibu. Coba jelaskan nih. Coba jelaskan mengapa perkiraan harga di masa depan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Berikan contohnya juga. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa? Jadi, bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Hal itulah yang mengakibatkan permintaan barang tersebut meningkat. Contohnya seperti emas dan tanah. Nah, faktor yang selanjutnya kan tadi ditanya ya, faktor yang mempengaruhi masa apa? Barang ya, barang masa depan ya. Di masa depan. Apa? Perkiraan harga di masa depan, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Kalau memang harga emas sekarangnya lebih murah, kenapa kita nggak beli sekarang, Bu ya? Karena perkiraannya emas beberapa tahun ke depan akan mahal. Ya, sehingga sekarang permintaan sekarang akan naik. Orang berbondong-bondong beli emas karena tahu beberapa tahun ke depan akan naik. Tanah juga setiap tahun tanah tidak akan turun harganya. Pasti tanah itu harganya setiap tahun akan naik dan naik terus ya. Nggak mungkin harga tanah ada mengalami penurunan harga, tidak ada ya. Jadi orang berbondong-bondong untuk beli tanah dan emas di masa yang sekarang untuk memenuhi apa? Kebutuhannya nanti di masa yang akan datang ya. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan adalah perkiraan harga di masa depan. Oke, berarti Fitriani udah paham ya dari yang video ibu tayangkan tadi, pembelajaran terus tadi kasus juga ya. Ya, Bu, paham. Paham dong? Oke, sebelumnya ibu akan membagikan evaluasi ya. Soal evaluasi ini adalah untuk mengetahui kalian itu sudah sejauh mana memahami materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ibu akan memberikan soal evaluasi atau soal pengetahuan 5, yaitu esai ya. Silakan kalian isi untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi hari ini ya. Kita isi. Nah, ini nanti ada materi kajiannya juga ya. Soal ya, coba 5 selesai. Enggak satu-satu sendiri ya. Aduh, sendiri. Dibagi sendiri ya. Enggak. Boleh pakai LKS atau di situ ada landasan teori, silakan dibaca, bahan aja dibagi satu-satu. Waktunya 5 menit cukup nggak 5 soal? Kurang, Bu. 5 soal kira-kira cukup ya 5 menit. Cukup ya 5 menit untuk mengisi evaluasi. Habis ini soalnya kita
Ya, Bu. 5 menit. Soalnya cuma 5. Soal evaluasinya 5. Di situ ada kalian suruh. Tadi juga di kegiatan 2 di LKPD ada ya. Isi masing-masing. Ya, Bu. Boleh cari di internet atau boleh lihat dari LKS, cari-cari ininya faktor-faktor. Nah, soalnya dia disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang kedua sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang ketiga kalian menganalisis menurut Anda faktor yang membuat kelangkaan masker tersebut terjadi dilihat dari sisi faktor yang mempengaruhi permintaan. Jelaskan. Nomor 3, kalian membuat kurva ya. Lalu yang kelima ini kurva apa nih? Katanya penilaian benar berdasarkan kurva bentuk ini adalah jika dan silakan dijawab. 5 menit. Nah, masih ada baru juga jam berapa sih ini? 11.59. Kita sampai jam 12.20 ya. Jam 12.20. Oh, untuk membuat kurva, perhatikan untuk membuat kurva bisa lihat seperti ini contohnya. Jika harganya naik, berarti harganya di sebelah kiri di garis yang horizontal. Yang vertikalnya adalah banyaknya apa tuh? Banyaknya permintaan dan barang. Ya? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Udah, Bu. Nah, di sini Ibu mau ngasih angket motivasi belajar. Ada yang kesulitan? Buat kurvanya kayak gitu ya, seperti yang digambar kurvanya tuh. Nomor 5, nomor 4 gitu ya, buat kurva ya. Ya, Ibu. Kurva permintaan. Kalian harus mampu membuat kurva setelah mempelajari materi hari ini. Nanti Ibu nilai. Satu menit lagi ya. Ibu. Udah, Bu. Ya. Kalau udah selesai, itunya dibagi soal evaluasinya kumpulin ke ibu akan membagikan seperti biasanya kemarin, yaitu angket motivasi belajar. Masing-masing ditulis nama dan jenis kelaminnya ya. Nanti tinggal diceklis ya pernyataan setuju atau tidak setuju. Angketnya aku bagikan ya. Diisi angketnya, checklist aja. Checklist. Soal evaluasinya tadi kumpulin ya. Ibu satu lagi, Ibu. Oh, belum. Ya. Tadi soal evaluasinya itu Ibu. Ya dinamain. Angkat motivasi belajarnya jangan lupa dinamain, lalu checklist ya untuk isi tidak setuju setujunya.
jadi satu. Ya. Ya, Bu. Ya, ya Bu. Oke. Nih, boleh. Jenis kelaminnya isi. Iya, Bu. Nama ini dong. Ini ya, Bu. Laki-laki ya, Bu. Perempuan. Ini yang laki-lakinya sakit semua ya. Iya. Bisa bantuan, Bu. Kita pakai. Udah kok. Udah, tadi evaluasi sudah, sekarang angket motivasi juga udah ya, motivasi belajarnya. Nanti menilai, nah. Hari ini kita kan sudah belajar ya terkait materi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kurvanya juga kalian udah bisa ya membuat kurva permintaan penawaran. Lalu kalian juga sudah dapat mendeskripsikan kemarin pertemuan yang sebelumnya yaitu tentang penjelasan tentang permintaan dan penawaran. Lalu hari ini kita juga sudah membahas seluruhnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh? Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain, 3. Pendapatan konsumen, 4. Jumlah konsumen, 5. Selera konsumen, 6. Perkiraan di masa yang akan datang. Dan faktor yang mempengaruhi penawaran adalah 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain yang terkait, 3. Biaya produksi, 4. Tingkat teknologi, 5. Jumlah produsen, dan yang keenam kebijakan pemerintah. Oke. Sudah disimpulkan oleh teman kalian. Jadi faktor-faktor yang memang sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran salah satunya yang sangat penting adalah harga barang atau jasa itu sendiri bisa dirikan tergantung memang harga barang itu sendiri. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup ya? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, berarti kan kita tercapai tujuan pembelajarannya ya. Kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Tadi soal evaluasi sudah, angkat motivasi belajar juga sudah. Ayo kita refleksi kira-kira hari ini, adakah pembelajaran yang terlewatkan? Iya, Bu. Dari mulai pertama kita mencoba mengamati video, mengamati studi kasus sudah. Lalu menganalisis LKPD ya sudah dilaksanakan. Lalu presentasi bermain peran juga sudah dilaksanakan. Tanya jawab, diskusi juga sudah. Berarti hari ini refleksinya semua pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan tepat juga ya. Tidak ada yang terlewatkan? Tidak, Bu. Atau ada materi yang belum dipahami? Sudah ya? Cukup? Cukup ya. Semoga ya dengan hari ini kita mempelajari materi faktor permintaan dan penawaran, menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kalian ya semakin kritis dalam menyikapi faktor-faktor harga atau barang pengganti dan sebagainya yang mempengaruhi permintaan juga penawaran. Semakin ngerti ya? Ya kalau minta suatu barang berarti kalian lihat harganya dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat ya, menambah wawasan kalian juga, oke? Boleh untuk ketua kelasnya kita akhiri pembelajaran kali ini. Baik, Bu. Untuk selanjutnya nanti kita di bulan Januari ya, pertemuan ketiga dan keempat kita masih membahas permintaan dan penawaran